Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kesha Agustina dari kelas 11 OTKP 1. Di dalam PPT ini, saya akan menjelaskan tentang pemahaman hakikat dan khalayak humas. Hakikat humas. Hakikat humas adalah fungsi manajemen yang membantu membangun dan memelihara komunikasi dua arah, saling pengertian, penerimaan, dan kerjasama antara organisasi dengan publiknya. Dengan kata lain, humas bertugas membangun dan memelihara reputasi organisasi, serta mempengaruhi opini dan perilaku publik melalui komunikasi yang terencana dan berkelanjutan. Definisi humas menurut ahli. A. Public Relation World Conference. Humas merupakan penggabungan ilmu pengetahuan dan kesenian untuk memprediksi serta memperkirakan konsekuen yang akan didapat perusahaan. B. The British Institute of Public Relations. Humas suatu usaha berencana untuk membina organisasi dengan masyarakat. Dalam public relation, suatu usaha untuk hubungan yang harmonis pada perusahaan dengan publiknya dan usaha untuk memberikan opini publik yang menguntungkan bagi kelangsungan perusahaan. Nah, berikut saya akan menjelaskan tentang karakteristik humas. Yang pertama, adanya upaya komunikasi dua arah. Hakikat humas adalah komunikasi, namun tidak semua komunikasi dikatakan humas. Komunikasi yang menjadi ciri kehumasan adalah komunikasi dua arah yang memungkinkan terjadinya arus informasi. Kemudian yang B, sifatnya yang terencana. Sifat humas yang terencana mengandung pengertian bahwa aktivitas humas merupakan aktivitas yang berkesinambungan, memiliki metode terintegrasi dengan bagian lain dan hasilnya tangible atau nyata. 3. Berorientasi pada organisasi. Dengan mencermati orientasi tersebut, maka syarat mutlak dalam kerja humas adalah pemahaman yang tinggi terhadap visi, misi, dan budaya organisasi atau lembaga. Tujuan humas. A. Meningkatkan dukungan bantuan dan partisipasi dari publik dalam bentuk sarana, prasarana tenaga, dan memudahkan pencapaian tujuan organisasi. B. Melibatkan publik dalam penyelesaian berbagai yang dihadapi oleh organisasi. C. Menciptakan rasa tanggung jawab dari masyarakat akan keberlangsungan program organisasi secara efektif dan efisien. Dan C. Menciptakan rasa tanggung jawab dari masyarakat akan keberlangsungan program organisasi secara efektif dan efisien. Aspek-aspek kehumasan. A. Aspek layanan. Aspek ini berguna untuk mengatur, mengotomisasi, menyingkronkan proses dalam prinsip bisnis penjualan, kegiatan, serta orang-orang untuk melakukan pemasaran layanan pelanggan dan dukungan teknik. Tujuan keseluruhan adalah untuk menemukan dan menarik klien baru, memelihara dan mempertahankan orang-orang perusahaan yang sudah dimiliki, menarik mantan klien untuk kembali ke perusahaan, serta mengurangi biaya pemasaran dan pelayanan klien. B. Aspek komunikasi. Aspek ini berkaitan dengan perubahan yang ditempuh dengan pemasukan aspek komunikasi atau hubungan dua arah atau two-way communication. Definisi mengenai humas kemudian memasukkan kata-kata seperti reciprocal atau timbal balik, mutual, saling, dan between antara. Dengan demikian, pengertian humas sudah mengandung pengertian aksi timbal balik. C. Aspek produktivitas. Filosofi dan spirit tentang produktivitas sudah ada sejak awal perdebatan manusia. Hal ini karena makna produktivitas adalah keinginan dan upaya untuk selalu meningkatkan kualitas kehidupan dan penghidupan di segala bidang. Aspek etika dan moral. Etika profesi humas merupakan bagian dari bidang etika, khusus atau ketika terapan yang menyangkut dimensi sosial, khususnya bidang profesi. Khalayak humas. Khalayak humas adalah kelompok atau individu yang menjadi sasaran komunikasi humas atau public relation suatu organisasi. Mereka memiliki kepentingan, minat, atau keterlibatan dengan organisasi tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung. Macam-macam khalayak humas. Khalayak public relation dibagi menjadi dua, yaitu khalayak internal public relation dan khalayak external public relation. Khalayak public extern. Publik eksternal adalah publik yang berada di luar organisasi, instansi, atau perusahaan yang harus diberikan informasi untuk dapat membina hubungan baik. Hubungan dengan publik di luar perusahaan merupakan keharusan yang mutlak karena perusahaan tidak mungkin berdiri sendiri tanpa kerjasama dengan perusahaan yang lain.
Oleh karena itu, perusahaan harus menciptakan hubungan yang harmonis dengan publik-publiknya, khususnya dan masyarakat umum. Khalayak publik ekstern, dalam hubungan ini terdapat hubungan dengan karyawan atau employer relation dalam hubungan dengan pemegang saham. Contohnya, 1. Seorang PR harus mampu berkomunikasi dengan segala lapisan karyawan, baik secara formal maupun informal. Seorang praktisi humas harus mampu menjabatani komunikasi antara pemimpin dan karyawan. Nah, diadakannya program employer relation ini diharapkan akan menimbulkan hasil yang positif, yaitu karyawan merasa dihargai dan diperhatikan oleh pimpinan perusahaan. Hal tersebut dapat menciptakan rasa memiliki, memotivasi, serta kreativitas dan keinginan mencapai prestasi, kerjasama semaksimal mungkin. Yang kedua, seorang praktisi humas harus mampu membina hubungan yang baik dengan pemegang saham dan mampu mengomunikasikan hal yang terjadi dalam organisasi atau perusahaan. Sebagai penyandang dana, mereka harus selalu tahu perkembangan perusahaan secara transparan agar dapat meningkatkan kepercayaan mereka terhadap perusahaan. Dengan demikian, hal tersebut akan menghilangkan kesalahpahaman dan kecurigaan terhadap perusahaan. Cukup sekian pemahaman materi kehakikat dan khalayak humas dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.